Agama Buddha adalah sebuah filosofi yang didasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama. Dipercaya bahwa ajaran Buddha pertama kali muncul di India lebih dari 2500 tahun yang lalu. Siddhartha Gautama menemukan dan mengajarkan agama Buddha setelah mencapai suatu pencerahan secara sempurna, atau disebut penyadaran penuh. Arti dari Buddha itu sendiri, yaitu yang telah sadar, yang telah terjaga, atau yang telah cerah. Sedangkan kata Buddha berasal dari kata Bud, yang artinya terjaga, menyadari, dan memahami, dan juga menjadi akar dari kata-kata seperti Bodhi, Bodha, Bodhati, dan Budi. Buddha mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan, yang dianggap sesuai dengan pengertian filsafat, atau jalan hidup, oleh sebagian orang. Karena itulah, istilah, isme, yang sering ditambahkan pada ajaran filsafat, juga kerap disandingkan dengan kata Buddha, sehingga kata Buddhisme menjadi sebutan lain untuk agama Buddha. Salah satu aspek yang paling menarik dari agama Buddha adalah perspektifnya yang unik tentang alam semesta, atau biasa kita kenal sebagai kosmologi Buddha, yaitu pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta melalui perspektif agama Buddha. Alam semesta menurut ajaran Buddha berada dalam keadaan berubah-ubah, yang berarti segala sesuatu mulai dari hubungan kita hingga lingkungan kita terus berkembang. Alam semesta tidak diyakini terbatas atau tidak terbatas, melainkan sebuah siklus penciptaan, penghancuran, dan kelahiran kembali yang berkelanjutan. Siklus ini dikenal sebagai samsara. Samsara atau sansar adalah kata Sanskerta yang berarti mengembara atau dunia dengan konotasi perubahan siklik dan berputar. Ini juga merupakan konsep kelahiran kembali dan siklus semua kehidupan, baik itu materi, keberadaan, ataupun kepercayaan mendasar dari sebagian besar agama di India. Singkatnya, ini adalah siklus kematian dan kelahiran kembali. Samsara kadang-kadang juga disebut dengan istilah atau frasa seperti transmigrasi, siklus karma, reinkarnasi, dan siklus penyimpangan tanpa tujuan, pengembaraan, atau keberadaan duniawi. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa tidak ada yang namanya diri, atau jiwa yang permanen, yang mengartikan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling berhubungan dan terus-menerus mengalami perubahan. Konsep tanpa diri sulit dipahami oleh banyak orang. Tetapi, ini adalah bagian mendasar dari filosofi Buddha. Daripada berfokus pada individualisme, ajaran Buddha menekankan pada komunitas dan keterkaitan semua hal. Dipercaya bahwa tindakan dan pikiran kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, serta lingkungan di seluruh alam semesta, termasuk di bumi. Kosmologi dalam agama Buddha terdiri dari dua bentuk kosmologi, yaitu kosmologi temporal dan kosmologi spasial. Kosmologi temporal, menurut kitab Visuddhimagga, merupakan pembagian keberadaan alam semesta berdasarkan usia dan siklusnya. Sedangkan berdasarkan periodenya, kosmologi dalam agama Buddha dibagi menjadi 4 periode yang berbeda, yaitu periode pertama, periode kehancuran. Samvatta. Periode pertama dari siklus semesta, dimulai saat terjadinya hujan deras yang menyirami 100 miliar tata surya. Peristiwa ini disebut Kotisa Tasahasa Cakkavala. Peristiwa hujan ini terus berlanjut sampai padamnya api, jika alam semesta hancur karena api. Surutnya air, jika alam semesta hancur karena air. Atau, redanya angin besar, jika alam semesta hancur karena angin. Dengan demikian, kehancuran alam semesta dapat disebabkan oleh unsur api, air atau angin. Dalam agama Buddha, setiap materi atau rupa dibentuk dari 4 unsur dasar, atau mahabhuta, yaitu 1. Unsur tanah. Unsur yang memberi landasan, atau fondasi bagi unsur lainnya, yang bersifat padat dan memberi ruang, atau spasial. 2. Unsur api. Unsur yang berkenaan dengan suhu dan energi, termasuk di dalamnya energi kalor, radiasi, dan cahaya. 3. Unsur air. Unsur yang memiliki sifat kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis,
atau adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis, seperti zat cair, dan sejenisnya. 4. Unsur angin. Unsur yang memberi unsur lainnya kemampuan gerak, atau tekanan, misalnya gaya dan tekanan udara, atau atmosfer. Dalam periode ini, alam semesta terus-menerus mengalami penyusutan dan kehancuran, atau parihayamana. Menurut agama Buddha, alam semesta telah mengalami banyak siklus pembentukan dan kehancuran yang tidak terhitung. Periode dari terbentuknya alam semesta, sampai dengan kehancurannya, disebut Mahakapa, atau Mahakalpa. Lamanya satu siklus semesta, atau satu Mahakapa, tidak pernah dihitung dalam angka tahun yang pasti, tetapi hanya dikatakan sangat lama. Buddha menjelaskan lamanya satu Mahakapa sebagai berikut. Andaikan, para bikhu, terdapat sebuah batu besar, yang bermassa padat, 1 mil panjangnya, 1 mil lebarnya, 1 mil tingginya, tanpa ada retak, atau cacat, dan setiap 100 tahun sekali, seseorang akan datang dan menggosoknya dengan sehelai kain sutra, maka batu tersebut akan aus dan habis lebih cepat daripada satu siklus dunia. Namun, dari siklus-siklus dunia tersebut, para bikhu, banyak yang telah dilewati, beratus-ratus, beribu-ribu, beratus-ratus ribu, bagaimana hal ini mungkin? Tidak terbayangkan. Para bikhu, lingkaran kehidupan ini tidak dapat ditemukan awal mula dari makhluk pertama, yang dihalangi oleh ketidaktahuan dan diliputi oleh nafsu keinginan, berkelana ke sana kemari dalam lingkaran kelahiran kembali ini. Dengan demikian, usia alam semesta dari terbentuknya sampai kehancurannya sangatlah panjang, tidak terhitung bahkan dalam miliaran tahun. Karena terdapat banyak sekali siklus pembentukan dan kehancuran alam semesta, maka tidak dapat diketahui bagaimana awal mula makhluk pertama yang terdapat dalam lingkaran kehidupan dan kematian ini. Dalam hal ini, agama Buddha cenderung menganggap awal mula pertama alam semesta tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia biasa, atau acintya. Oleh sebabnya, menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada ilmu pengetahuan. Periode kedua, diam atau stabil, yang berlangsung pada periode kehancuran, atau samvat tattai. Penyebab kehancuran alam semesta ini berasal dari 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, atau loba, kebencian, atau dosa, dan kebodohan batin, yang disebut moha. Jika para makhluk memiliki keserakahan yang lebih dominan, maka alam semesta akan hancur oleh api. Jika kebencian lebih dominan, maka alam semesta akan hancur oleh air. Jika kebodohan batin yang lebih dominan, yaitu ketidakmampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka alam semesta akan hancur karena angin. Ketika seluruh alam semesta hancur sampai ke alam Brahma, maka periode kedua, periode di mana berlangsungnya kehancuran pun dimulai. Periode ini berakhir saat munculnya hujan deras yang menandai akan terjadinya pembentukan semesta. Selama periode ini alam semesta dalam keadaan kosong karena semua materi telah musnah, hanya terdapat kegelapan yang mencekam. Setelah munculnya hujan deras yang kedua di mana hujan deras pertama adalah hujan yang menandai kehancuran alam semesta, maka periode pembentukan kembali pun dimulai. Di mana air hujan tersebut menggenangi seluruh alam semesta yang kosong. Kemudian angin, dengan unsur gaya dan tekanan muncul dan menekan, serta membulatkan air tersebut, seperti butir air di daun teratai. Dikarenakan tertekan oleh udara, air menyatu dan berkurang membentuk unsur lainnya, hingga menyebabkan terbentuknya kembali berbagai alam kehidupan. Proses pembentukan alam kehidupan ini berlawanan dengan proses kehancurannya. Yaitu dimulai dari alam Brahma terlebih dahulu, lalu alam-alam surga di bawahnya. Terakhir barulah matahari, bulan, dan bumi terbentuk. Periode keempat, yaitu periode di mana berlangsungnya pembentukan. Dimulai setelah munculnya benda-benda langit bersama dengan terbentuknya bumi. Kemudian humus tertentu muncul di atas permukaan bumi, yang memiliki warna, bau, dan rasa, seperti lapisan di atas permukaan tajin, yang berasal dari cucian beras. Kemudian, para makhluk yang saat kehancuran alam semesta, terlahir di alam Brahma karena habisnya usia mereka, atau habisnya karma baik mereka yang menopang kehidupan di sana,
maka mereka terlahir kembali di bumi, di alam manusia. Tubuh mereka bercahaya dan melayang-layang di angkasa. Setelah memakan humus tersebut, mereka pun dikuasai oleh kemelekatan yang ada di bumi. Setelah waktu yang lama, sesuai dengan makanan yang mereka konsumsi, tubuh para makhluk tersebut semakin memadat dan semakin mirip dengan tubuh manusia. Mereka kehilangan cahaya tubuhnya, dan mulai menampakkan perbedaan fisik sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan perbuatan masa lampau mereka. Ketika makhluk-makhluk tersebut saling melihat perbedaan tubuh mereka, timbul nafsu yang menyebabkan mereka saling tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian muncullah tempat tinggal yang dibangun untuk menyembunyikan aktivitas seksual mereka. Lalu kejahatan seperti pencurian dan kekerasan pun muncul di antara mereka, sehingga mereka membangun stratifikasi sosial. Sistem pemerintahan pun terbentuk, dan seorang yang dianggap mampu dipilih sebagai pemimpin mereka. Berbeda dengan kosmologi temporal, kosmologi spasial terdiri atas kosmologi vertikal, yang berkaitan dengan wujud, karakteristik, makanan, jangka hidup, dan keindahan makhluk-makhluk. Kosmologi horizontal ini merupakan pembagian sistem alam semesta secara terstruktur menjadi lembaran-lembaran dunia yang tampaknya tak terbatas. Membicarakan tentang alam-alam kehidupan para makhluk dari alam neraka sampai dengan alam arupa Brahma. Menurut ajaran Buddha, seluruh alam semesta ini adalah ciptaan yang ditimbulkan dari sebab-sebab yang mendahuluinya, serta tidak kekal. Oleh karena itu, disebut Sanhata Dharma, yang berarti ada, yang tidak mutlak, dan mempunyai corak timbul, lenyap, dan berubah. Sinonim kata dengan Sanhata adalah Sanhara, yaitu saling bergantungan, sesuatu yang timbul dari sebab yang mendahuluinya. Alam semesta adalah suatu proses kenyataan yang selalu dalam keadaan menjadi sesuatu. Hakikat kenyataan itu adalah arus perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan lain yang berurutan. Karena itu, alam semesta adalah sanhara yang bersifat tidak kekal, selalu dalam perubahan, dan bukan jiwa, tidak mengandung suatu substansi yang tidak bersyarat. Namun perlu diperhatikan, penggambaran alam semesta dalam kosmologi Buddha tidak dapat dipahami secara harfiah, sebagai bentuk sebenarnya dari jagat raya itu sendiri. Hal itu disebabkan penggambarannya yang tidak konsisten dan tidak dapat dikonsistenkan dengan data-data astronomis yang ada, bahkan sejak zaman peradaban kuno di India. Akan tetapi, penggambaran jagat raya yang demikian dalam kosmologi Buddha tidak dimaksudkan untuk dipandang dengan pemikiran dan pandangan biasa manusia. Melainkan dimaksudkan untuk dipandang dengan Dibba Cakhu, atau The Divine Eye. Yang berarti, penglihatan ilahi. Di mana para Buddha dan Arhat telah mengembangkan kemampuan tersebut. Dan dengan kemampuan tersebut, mereka dapat mengetahui dan melihat semua dunia lainnya, serta makhluk-makhluk yang muncul dan lenyap dalam semua dunia tersebut. Bahkan, para Buddha dan Arhat pun dapat mengetahui keadaan mereka di kehidupan mereka yang sebelumnya, dan akan seperti apa keadaan mereka di kehidupan mereka yang berikutnya. Kesimpulannya, ajaran Buddha menawarkan cara pandang yang unik tentang alam semesta. Ajaran Buddha mengajarkan kita bahwa alam semesta tidaklah statis, tetapi terus berubah. Ajaran Buddha juga memberikan jalan untuk mengatasi penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Ajaran Buddha juga mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini dan melepaskan diri dari kemelekatan yang menyebabkan penderitaan. Terima kasih udah nonton video-video di channel ini dan menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga konten-konten yang kami sajikan dapat memberikan informasi, hiburan, maupun edukasi yang bermanfaat buat kalian semua sahabat Universe. Komen di bawah ya kalau sahabat Universe penasaran tentang misteri alam semesta lainnya yang pengen kita bahas. Kami sangat terbuka untuk menerima saran dari kalian semua. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan video kita selanjutnya.